Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hofi SH MH, dosen program studi ilmu hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara, dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UK TPT tahun 2025. Mata kuliah ini bertujuan membahas tentang pengertian hukum tata negara, peristilahan hukum tata negara, perbandingan peristilahan hukum tata negara, ketentuan-ketentuan hukum tata negara, faktor ketatanegaraan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, pembagian hukum tata negara, hubungan-hubungan tata negara dengan cabang ilmu lain, ruang lingkup kajian studi hukum tata negara, dan di mana mahasiswa mampu memahami dan menguasai pemahaman sebuah konstitusi, konsep konstitusi, kedudukan konstitusi, fungsi konstitusi. Selanjutnya, pertemuan mata kuliah ini dilakukan sebanyak 14 kali tatap muka, ditambah UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengertian hukum tata negara. Yang kedua, peristilahan hukum tata negara. Yang ketiga, perbandingan peristilahan hukum tata negara. Keempat, ketentuan hukum tata negara. Poin kelima, mahasiswa mampu memenuhi dan menguasai faktor-faktor ketatanegaraan. Keenam, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, pembagian hukum tata negara. 9, hubungan hukum tata negara dan cabang ilmu lain. 10, ruang lingkup kajian studi ilmu hukum tata negara. 11, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pemahaman sebuah konstitusi. 12, konsep konstitusi. 13, kedudukan konstitusi. 14, fungsi konstitusi. Selanjutnya, pokok pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi pengertian hukum tata negara, peristilahan hukum tata negara, perbandingan peristilahan hukum tata negara, ketentuan hukum tata negara, faktor-faktor ketatanegaraan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, pembagian hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu lain, ruang lingkup kajian studi hukum tata negara, pemahaman sebuah konstitusi, konsep konstitusi, kedudukan konstitusi, fungsi konstitusi. Selanjutnya, terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi 3 aspek, yaitu poin pertama adalah delivery, dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, menggunakan LCD, MS Word, PowerPoint, dan proyektor sebagai perangkat pembelajaran. Yang kedua, interaction, dilakukan untuk memicu keaktifan mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, assessment, dilakukan dengan 2 tahapan, diantaranya yaitu nilai proses meliputi performa dan keaktifan, sedangkan hasil akhir dilakukan dengan meliputi tugas, UTS, dan nilai UAS. Sistem penilaian mata kuliah ini disampaikan pertemuan awal, yaitu berupa kontrak kuliah antara mahasiswa dan dosen, meliputi kehadiran 10%, keaktifan 10%, diskusi 20%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 30%. Sehingga mahasiswa yang aktif dan rajin dalam mengikuti program maka berhak mendapatkan nilai 100%. Selanjutnya, saya akan memaparkan cuplikan proses pembelajaran materi saya bersama mahasiswa di dalam kelas dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat siang rekan-rekan yang berbahagia. Siang Bapak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh Mbak Nabila. Monggo bagi Mbak Nabila dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, untuk lebih barokahnya pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak mulai ya. Karena kita mulai dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar yang namanya PIH dan PHI, yaitu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Yang dimana di situ adalah ilmu-ilmu dasar yang mengacu pada hukum tata Negara. Yang dimana hukum tata negara di sini adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari struktur atau sistem, fungsi dan hubungan antar lembaga negara yang di dalamnya terdapat Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Benar. Serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Ya, dimana di sini ini kalau berbicara tentang kedudukan warga negara, ya kedudukan warga negara ini sama, ketentuannya sama. Bagi negara itu sama. Antara perorangan dan publik itu kedudukannya bagi negara itu sama. Dan di situ ada namanya hak asasi manusia. Itu ada perlindungan khusus di situ. Kalau berbicara tentang HAM. Dan HTN juga mengatur organisasi negara, termasuk pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yaitu yang kalian sebutkan tadi, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, selanjutnya ya. Nih, selanjutnya kita membahas peristilahan hukum tata negara. Hukum tata negara diterjemahkan dalam hukum Belanda, yaitu Stadrecht, yang di dalam bahasa Indonesia artinya hukum negara. Di mana di situ mengatur hukum yang ada di negara. Contoh di negara kita Indonesia, di situ hanya ruang lingkup negara kita yang diatur. Poin kedua, dalam kepustakaan Indonesia menjadi hukum tata negara. Ini dalam kepustakaannya. Kalau Inggris, ini yang poin ketiga, Inggris istilah yang digunakan adalah constitutional law. Adalah di sini hukum konstitusi. Poin keempat, penggunaan istilah constitutional law didasarkan atas alasan bahwa unsur konstitusional lebih menonjol dalam hukum tata negara. Karena kekuatan konstitusi lebih tinggi daripada apa? Hukum tata negara. Poin keempat, di sini menurut Prancis, istilah yang digunakan adalah istilah droit konstitusional sebagai lawan dari droit administratif. Untuk hukum administrasi atau hukum tata usaha negara. Selanjutnya ya. Nah, ini yang lebih penting. Peristilahan dalam perbandingan hukum tata negara. Di sini ada beberapa istilah yang relevan dalam perbandingan hukum tata negara, antara lain yang pertama, yang tadi konstitusi yang paling tinggi. Nah, konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur bentuk negara, susunan pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara. Di mana di sini konstitusi adalah sistem
bagi negara. Dan di sini juga konstitusi adalah yang mengatur produk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan konstitusi juga ini adalah yang mengatur hak-hak warga negara yang dijamin. Oke. Poin kedua adalah negara hukum, yaitu rule of law, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum yang dimana semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Kalau berbicara negara hukum, ya, semua orang sama di mata Hukum. sama, aturannya sama. Tidak ada yang Dibeda-bedakan. Nah, ini yang poin ketiga, sistem pemerintahannya. Kalau berbicara sistem pemerintahannya, ini ya, cara negara diatur dan dijalankan termasuk pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Nah, ini sistem pemerintahan ini ada 3 poin tadi itu. Apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau eksekutif apa? Pemerintahan. Pemerintahannya yaitu apa? Presiden dan wakil presiden. Dia diatur dalam 3 bagian di situ. Komponen. Dan lembaga-lembaga yang memang aturannya lebih tinggi sudah ditentukan. Selanjutnya, lembaga negara, organisasi dalam negara yang memiliki fungsi dan wewenang tertentu seperti parlemen, presiden, dan pengadilan. Ini yang 3 itu sama. Kalau berbicara tentang lembaga negara, ini sama. Wewenangnya itu sama. Fungsinya juga ada yang benar. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif yang kita bicarakan mulai sejak awal tadi. Kita berbicara tentang konsep lembaga. Pembagian kekuasaan dalam negara masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, pembuatan undang-undang, dan penegakan hukum. Nah, di mana lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif ini mempunyai peran masing-masing. Mereka itu membuat produk perundang-undangan, lalu disosialisasikan pada masyarakat dan harus diikuti. Kalau berbicara tentang perundang-undangannya, poin keempat, hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dilindungi oleh negara. Kalau berbicara HAM, ya, rata-rata HAM itu dia ada perlindungan khusus. Maka setiap warga negara ketika hak-haknya tidak terpenuhi, maka warga negara tersebut bisa mengajukan atau melaporkan ketentuan hukum tata negara. Di sini ada 10 poin penting terhadap ketentuan hukum tata negara. Ini ada 10 poin penting. Yang pertama adalah konstitusi. Dia yang paling tinggi. Ini penambahan dari yang awal tadi, ya. Biar semakin jelas buat kalian mempelajari yang namanya hukum tata negara. Konstitusi yang paling tinggi. Ini sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam negara. Karena Undang-Undang Dasar ini, Pancasila, adalah falsafah negara, yaitu adalah ideologi Pancasila. Poin kedua adalah sistem pemerintahan. HTN yang mengatur bentuk negara, apakah negara kesatuan atau negara serikat, serta pemerintahan yang dianut misalnya presidensial atau parlementer. Poin ketiga, pembagian kekuasaan. Ya, HTN mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif,
yudikatif, serta hubungan antar lembaga tersebut. Ini kalau berbicara tentang lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, ini sangat erat hubungannya. Satu sama dengan yang lainnya. Untuk bahasana ada yang perlu ditanyakan? Biasanya bahasana ini yang selalu menanyakan perihal tentang keilmuan hukum tata negara. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Poin keempat ini ya, selanjutnya ya. Poin keempat adalah lembaga-lembaga negara. Di mana di sini HTN mengatur jenis-jenis lembaga negara, kewenangan masing-masing dan hubungan antar lembaga tersebut. Nah, di mana lembaga-lembaga negara ini, ya HTN ini, hukum tata negara, dia mengatur terhadap lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Poin kelima, hak dan kewajiban warga negara. Poin kelima adalah menjamin hak-hak warga negara dan mengatur kewajiban warga negara terhadap negara. Karena setiap seorang itu tadi ya, kalau berbicara HAM tadi itu ya, warga negara ketika tidak dijaminkan hak-haknya akan apa? Berprotes pada negara. Karena kenapa? Warga negara kayak kalian ini ya, wajib kalian berprotes pada negara ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Poin keenam, pemerintahan daerah. HTN mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Contohnya apa? Pemilu. Itu berkas-berkasnya. Daerah juga mengatur nanti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya sumber hukum tata negara. Sumber hukum ATN meliputi Undang-Undang 1945. Nah, ini berbicara tentang ideologi Pancasila itu. TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Ini berarti produk perundang-undangan. Poin ke-8, selanjutnya poin ke-8. Yang mana di sini berbicara tentang asas-asas hukum tata negara. Beberapa asas penting dalam HTN adalah Pancasila. Ini negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan. Kalau berbicara Pancasila, dia apa? Sumber hukum. Sumber hukumnya ini. Nah, negara hukum sudah dijelaskan tadi, kedaulatan rakyat. Rakyat harus berdaulat pada negara. Karena kenapa? Hak-haknya sudah terpenuhi oleh negara. Kalau tidak berdaulat ya apa? Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah di mana sebagai negara itu menjadi satu. Kenapa? Karena di situ jelas sistem pemerintahannya sudah jelas. Dan asas pembagian kekuasaan itu kembali yang tadi itu. Pembagian kekuasaan, contoh semisal kalau tidak dipisah-pisahkan antara lembaga, kayak semisal contoh lembaga apa, eksekutif, yudikatif, legislatif, itu harus dipisah-pisahkan ini pembagian kekuasaannya ini dari segi asas pembagian kekuasaan. Contohnya itu. Poin ke-9 adalah objek hukum tata negara. Objek dari HTN adalah negara dan konstitusi. Mana tinggi? Saya tanya pada kalian ini. Mana tinggi? Antara negara dan konstitusi itu. Mana tinggi? Konstitusi. Karena kenapa? Karena konstitusi yang mengatur negara. Yang mengatur sistem negara. Oke, berarti sudah lumayan paham kalian ya? Alhamdulillah. Poin ke-10, ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup HTN meliputi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban anggota dan pemimpin dalam organisasi negara. Nah, ini kalau berbicara ini, ruang lingkup hukum tata negara, berbicara tentang apa? Sistemnya dan fungsi. Kalau berbicara ini. Selanjutnya ya. Selanjutnya faktor-faktor ketatanegaraan. Di sini ada 7 poin penting bagi faktor-faktor ketatanegaraan. Poin pertama adalah faktor filsafat negara. Yang Bapak jelaskan tadi tentang ideologi Pancasila. Ini
Ideologi atau pandangan dasar negara yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga berpengaruh, ideologi Pancasila. Berpengaruh. Karena dia sumber dari segala sumber hukum. Poin kedua adalah faktor konstitusi, yang dimana di situ undang-undang dasar yang menjadi hukum tertinggi dan dasar bagi pembentukan lembaga negara serta pengaturan hubungan antar lembaga negara. Ini yang paling tinggi sebenarnya. Kalau berbicara tentang konstitusi mana tinggi, Pak? Sama dengan ideologi Pancasila, Pak? Ideologi. Masih tinggian ideologi Pancasila. Kalau berbicara tentang konstitusi, dia berbicara tentang sistemnya. Karena begini, kalau berbicara tentang ideologi Pancasila, Pancasila itu adalah pondasi bagi negara Indonesia. kita. Kalau seandainya pondasi itu runtuh, maka negara kita akan runtuh. Contoh, kedaulatan negara. Ketika masyarakatnya tidak berdaulat pada negara akan runtuh. Pasti akan runtuh. Karena seperti pondasi itu, pondasi rumah. Ketika pondasi rumah ini geser, retak sedikit saja, maka kesimpulannya rumahnya akan runtuh. Konstitusi sebagai sistem saja. Tapi kalau berbicara tentang ideologi, dia adalah pondasi awal negara kita. Poin ketiga adalah faktor garis politik. Ini kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk hubungan antar negara, kebijakan luar negeri. Nah, ini kayak pemerintahan daerah itu, kayak sistem otonomi daerah, sistem pemilunya itu. Nah, kalau berbicara tentang ini hubungan antar negara, ini yang mengatur inilah kebanyakan siapa? Lembaga eksekutif. Karena di situ ada yang namanya apa? Presiden dan wakil presiden. Dia yang menjaminkan antara hubungan di sini negara kita Indonesia dengan Malaysia. Misal contoh ya, negara kita dan Malaysia itu. Contoh kayak hubungan baiknya kayak bilateralnya itu seperti apa? Contoh kayak gini, yang di sana bisnis ekonominya itu seperti apa, yang dijalankan di Indonesia seperti apa, perbandingan. Paham? Bisa dimasuk perbandingan juga bisa. Hubungan dalam segi ekonomi juga bisa. Apakah baik hubungan di Indonesia dan di Malaysia pada saat ini? Apakah baik menurut kalian? Hah? Kenapa? Karena kenapa? Yang kalian tahu kenapa? Perang dagang juga bisa. Contoh, di negara kita, kalau berbicara tentang hubungan antar negara ya, bola. Negara kita sekarang maju. Sampai tinggi. Sedangkan Malaysia, kemarin kalah pada Indonesia itu. Itu juga berdampak buruk bagi hubungan antar negara. Baik, Bapak akhiri sampai di sini ya untuk mata kuliah hukum tata negara. Dilanjutkan minggu depan. Nah, untuk Mbak Nabila, monggo dipersilahkan untuk memimpin doa. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada siang menjelang sore hari ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi